Gereja salah apa sama kalian sehingga dibakar sama dibakar terus, ya, dibom? Soal perizinan seharusnya dipersoalkan setelah ibadah selesai. Mana mereka mau nunggu, saudara? Mereka ngerasa yang punya negara kok. Karena kalau membubarkan gitu nggak ditangkap. Makanya ini kudu masuk penjara. Harus Pak Santi Amar, harus masuk penjara, Pak. Oh sudah damai, harus masuk penjara, Pak. Kalau enggak kita ada kekerasan. Bilang, orang semua, Pak. Nggak semua orang Kristen penuh Roh Kudus, Pak. Iya dong. Nanti kejadian kayak di Ambon, kayak di Poso, pasti akan terjadi di Indonesia lama-lama, saudara. Pasti akan terjadi di Indonesia. Jangan bilang enggak, saudara. Kita izin dulu sama bangsat nih. Anda mau ibadah, izin dulu sama ya. Anda yang mau ibadah, izin dulu sama ya. Aku gimana nggak fobia sama Islam? Karena Anda kudu izin dulu. Anjing nih agama nih, ya kan? Dong, masa nggak anjing sih, saudara? Bangsat dong, masa nggak bangsat sih? Anda kudu mau ibadah, izin dulu sama ya. Izin dulu, kamu nggak izin sama Islam, kamu nggak boleh ibadah kamu. Juga nih kan? Dihadap laknat ini. Fobia, Allah, bukan fobia. Ini jangan tanya, saudara. Gimana nggak fobia? Ini kita terjadi setiap hari. Makanya saya teriakin dari sini. Kalau kamu nggak pengen diteriakin begini, kamu rubah. Oke, sebelum masuk kembali ke Pak Anton dan Pak SK nih ya, sebentar nih. Butut pembubaran ibadah, jemaat GKKD dapat izin sementara. Lah, izin sementara. Orang mau ibadah kudu minta izin, anjing juga ini Indonesia ya, bangsat juga ini Indonesia nih ya. Orang mau ibadah, Pak Jokowi, saya mau ibadah, boleh Pak ya, boleh ya. Orang mau ibadah kok izin, kenapa ya? Saya tuh mau ibadah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang Maha Esa yang membuat Indonesia bisa berdiri. Lalu saya kudu pamit dulu sama presidennya. Pak Jokowi, saya ibadah boleh nggak? Boleh ya? Boleh dong. Masa nggak boleh sih? Nggak boleh? Minta izin dulu. Ini kan FKUB-nya ini kan. Wah, FKUB-nya izin dulu sama FKUB. Bangsat semua ya. Ini adalah Islam semua nih, bangsat semua nih. Mau ibadah, Anda mau ibadah izin dulu sama Islam. Ini agama nih, bangsat nih agama nih. Anda mau ibadah izin dulu sama Islam ya. Anda yang mau ibadah izin dulu sama Islam ya. Gimana nggak fobia sama Islam? Karena Anda kudu izin dulu sama Islam. Anjing nih agama nih, ya kan? Dong, masa nggak sih, saudara? Bangsat dong, masa nggak bangsat sih? Anda kudu mau ibadah izin dulu sama Islam ya. Izin dulu, kamu nggak izin sama Islam, kamu nggak boleh ibadah kamu. Juga nih kan? Bangsat bihadap laknat ini. Fobia, Allah, bukan fobia. Ini jangan tanya, saudara. Gimana nggak fobia? Ini kita terjadi setiap hari. Makanya saya teriakin dari sini. Kalau kamu nggak pengen diteriakin begini, kamu rubah. Edan. Aduh. Katanya Islaman lil apa Islam Ramadan ya. Susah, saudara, susah. Nggak bisa, saudara. Nanti Indonesia bubar, bencana semua itu. Makanya bolak-balik negara yang paling sering kena bencana itu Indonesia. Kalau ndak perang saudara, bakar-bakaran, bencana alam bolak-balik, terkutuk negaranya, saudara. Terkutuk, ya kan? Terkutuk, negara Indonesia terkutuk, saudara. Isinya karena nggak bertobat. Isinya yang begini-begini, saudara. Gerejanya juga takut, gerejanya juga membuat Indonesia jadi terkutuk, nipu jemaatnya, ya kan? Kayak Gilbert CS itu kan, nipu jemaatnya. PGI itu kan nipu jemaatnya kan, PGPI itu kan nipu jemaatnya, saudara. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kok sumpah serapah apa? Oh iya, sumpah serapah seperti Yeremia kan, sumpah serapah kan. Loh, semua nabi itu sumpah serapah, saudara ya. Karena kamu diomongin baik-baik kan nggak sadar kan. Coba kalau saya ngomong baik-baik, coba berapa puluh tahun Indonesia diomongin baik-baik. Berubah nggak? Enggak. Begitu saya teriak langsung berubah, saudara. Beneran ya, ini kalau sampai nggak berubah, ya ini bilangnya nih ya.
Forum Koordinasi Forkopimda Bandar Lampung menggelar rapat setelah video pembubaran paksa ibadah jemaat GKKD viral. Setelah viral, saudara. Nggak viral, nggak bakal, saudara ya. Ibadah GKKD Jalan Soekarno-Hatta, ya, dibubarkan sama Ketua RT, si Wawan. Soal perizinan seharusnya dipersoalkan setelah ibadah selesai. Mana mereka mau nunggu, saudara. Mereka ngerasa yang punya negara kok. Karena kalau membubarkan gitu nggak ditangkap. Makanya ini kudu masuk penjara, harus Pak Santi Amar, harus masuk penjara, Pak. Oh sudah damai, harus masuk penjara, Pak. Kalau enggak kita ada kekerasan. Bilang, orang semua, Pak, enggak semua orang Kristen penuh Roh Kudus, Pak. Iya dong. Nanti kejadian kayak di Ambon, kayak di Poso, pasti akan terjadi di Indonesia lama-lama, saudara. Pasti akan terjadi di Indonesia, jangan bilang enggak, saudara. Ya, serius ya. Jangan bilang enggak, saudara ya. Kejadian Ambon Poso akan terjadi. Orang semua, ya nggak semua orang Kristen penuh Roh Kudus, saudara. Dan orang itu Anda ditindas. Selama ini diam. Akhirnya saya teriak. Ini baru saya cuma teriak baru dengan kata-kata, ya kan? Dan saya akan bakar-bakar nanti, saudara. Ya kan? Baru dengan kata-kata lalu saya bakar-bakar. Untung tidak ada kepikiran buat bunuh orang saya. Untung tidak ada kepikiran buat ngebom Istiqlal, saudara. Iya kan? Coba kalau kayak orang Islam, coba dibom gerejanya. Padahal gereja salah apa sama kalian orang? Hei, anjing bangsa juga nih kau orang. Gereja salah apa sama kalian sehingga dibakar sama dibakar terus, ya dibom. Kecuali memang Islam menggenapi nubuatan bahwa itu memang agama iblis. Iblis memang tidak pernah suka sama orang baik, sama gereja, ya kan? Apa gereja merugikan apa kepada negara? Apa yang dirugikan oleh gereja, ya? Sehingga kamu harus menutup gereja dan membakar gereja, ngebom gereja. Salah apa gereja sama orang Islam, ya kan? Ya karena itu gereja itu yang dibawa oleh Belanda, Belanda menjajah. Bangsa juga, kamu itu bukan dijajah, kamu itu dijual, tahu nggak? Kamu itu dijual sama sultan-sultan Islam, sama ulama-ulama kamu itu, pemimpin agama kamu itu yang jadi sultan kamu itu, Wali Songo itulah keluarganya Wali Songo itu, yang menjual kamu kepada Belanda, pada Portugis, pada Inggris. Kamu itu dijual, bukan dijajah, tolol kamu. Lalu kamu dibohongin sama sultan-sultan kamu, katanya Belanda jahat, Portugis jahat, orang Inggris jahat. Kamu lihat sejarahnya, siapa yang pertama kali melakukan penjajahan? Kristen atau Islam? Islam dulu, saudara. Belum penjajah ke sana kemari, angkat pedang. Pernah orang Kristen menjajah lalu kamu kudu jadi Kristen? Nggak pernah, saudara. Kamu kudu jadi Islam. Tak jajah kamu harus jadi Islam. Bahkan dia kirim surat dulu kan. Kalau kamu tidak mau jadi Islam, maka saya serang negaramu. Kalau kamu jadi Islam, maka kamu bayar nanti kamu damai. Kalau kamu nggak mau jadi Islam, kamu saya serang. Iya kan? Itu kan penjajahan. Jangan ngomong enggak lagi, saudara. Wah, Anda suka, orang-orang Islam ini suka menutupi ini nih. Apa namanya? Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Itu awalnya dari jihad. Anda mau terima mau enggak, ini sejarah. Bukan cuma dia tahu, saya juga tahu, ya. Cuman dia jujur, Anda nggak jujur, orang Islam. Dulu saya waktu SD, SMP, Islam itu disebarkan dengan damai itilmu itu, saudara. Ya, ramatan iminmu itu. Ini jujur, saudara. Ini orang jujur, ya. Nggak ada ramatan lil alamin, adanya rahmat, saudara. Ini jujur, ini Ustadz ini. Memang dengan jihad. Islam itu dengan perang disebarkannya. Dengan dakwah berhasil nggak? Nggak berhasil. Nggak pernah ada Islam sukses dengan dakwah baik-baik. Islam masuk ke Jawa pun
dakwah baik-baik nggak sukses saudara. Begitu dia angkat senjata, dia kudeta, baru seluruh Jawa bisa diislamkan. Angkat senjata, ya kan? Wali Songo sukses? Enggak saudara. Kiai Sadra lebih sukses. Begitu Kristen didakwahkan dengan kekerasan, gagal. Ya kan? Nggak bisa. Perang salib itu adalah kegagalan Kristen. Walaupun yang menang Kristen. Kristen dakwah dengan senjata, gagal. Kristen harus didakwah dengan kelemah lembutan. Islam dakwah dengan baik-baik, nggak bisa. Harus dengan kekerasan. Memang iya faktanya. Anda mau terima mau enggak, itu faktanya. Ustadz ini jujur. Apakah ada orang dipaksa jadi Kristen zamannya VOC? Nggak ada, saudara. Zamannya Wali Sanga, iya, saudara. Iya kan? Itu Majapahit dibunuh rajanya sama anaknya sendiri supaya jadi Islam. Dan diislamkan dengan paksa seluruh Jawa ini. Kemudian Anda ditipu, dimanipulasi. Ya kan? Jangan banyak nanya, nanti kamu masuk neraka. Ya, kerja rodi, uangnya sudah dikasihkan sama Sultan Islam. Tapi sama Sultan Islamnya nggak dibayarkan ke rakyatnya. Lalu yang difitnah orang Kristen lagi. Ya kan, ngomongnya penjajah itu Kristen itu. Ya kan? Itu fakta saudara. Anda mau terima mau enggak, ini Ustadz sudah jujur. Islam itu memang bukan rahmatan lil alamin. Ajaran Islam itu kawin, poligami, kawin cerai, poligami. Itu bukan oknum, Muhammad sendiri melakukannya, saudara. Muhammad sendiri melakukannya. Itu memang. Loh, saya nggak ngomong jorok. Saya ngomong apa adanya. Cuman jujur saya, saudara. Ngomongnya dengan vulgar. Memang surganya Islam. Ya kan? Rahmatan. Sampah kan? Memang Islam itu. Makanya akhirnya orangnya penuh dengan hawa nafsu, semua ditabrak semua, saudara. Nah, tadi jihad, bisa nggak Islam disebarkan dengan damai? Nggak bisa, harus dengan jihad. Harus dengan jihad, harus dengan angkat pedang yang teracung. Makanya Kristen tidak ngajari membunuh. Sak marah-marahnya kita orang Kristen paling cuman kayak saya ini. Ini saya saja sudah caci maki sama gereja. Katanya tidak ada kasih, kebalik. Gereja yang tidak ada kasih karena kamu takut. Saya berani. Ya, buahnya sudah saya tunjukkan itu yayasan-yayasan yang kita bikin. Ya, tidak ada 1 rupiah pun masuk ke rekening saya. Gereja katanya penuh kasih tapi rakus-rakus itu pendetanya itu. Artinya apa? Kamu selama ini salah, kamu ditipu sama gerejamu. Kamu diajari takut, bukan diajari kasih. Di sini kamu diajari kasih. Kamu beri itu orang-orang Islam makan yang kere-kere itu. Nah, itu baru benar. Sadarkah saudara? Sadar, masa nggak sadar sih saudara. Satu lagi video ya. Lalu masuk Pak Anton. Mana Pak SK nih keluar nih, Pak SK-nya nih. Nah ini tadi nih. Lupa kan? Nah ini saudara. Coba, jangan kaget. Tadi sudah saya contohkan di Timur Tengah, agamanya benar, madhabnya benar Hanafi, Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi akhlaknya morat-marit. Sudah 40 tahun perang saudara, akhlaknya morat-marit. Sampean wani beli, sampean berani nggak pergi ke Afghanistan sendirian? Jalan malam-malam, berani nggak? Berani nggak kamu jalan malam-malam di Afghanistan, saudara? Nggak berani, saudara. Kamu berani nggak jalan malam-malam di Belanda sini, saudara? Berani, saya sering, saudara. Saudara, 1 tahun pertama saya di Eropa, saya dari Belanda, Jerman, tiap malam naik kereta, saudara, sendirian. Ya, kadang-kadang saya jam 4 pagi nunggu di stasiun kereta sendirian, jam 1 sampai jam 4 pagi itu nggak ada kereta. Saya nunggu di stasiun sendirian. Saya kadang-kadang di Enschede, ya saya pernah main musik di Enschede, main piano ya, sudah di Enschede. Sendirian, sepi, gelap saudara, saya cuma main piano, ada piano nggak boleh dipakai. Dan kedua saya main yang saya lupa ya, di Jerman. Saya pernah juga di Prancis, sendirian saudara, tangtung, saudara. Sendirian saudara, nggak takut dirampok, nggak takut.
Coba di Afghanistan, berani nggak saudara jalan? Di Syria, berani nggak jalan sendirian? Nggak berani, hilang saudara. Jangankan di Syria, di Palembang aja, saya jalan sendirian di Palembang, orang-orang pada ketakutan saudara. Nggak ada orang di Palembang itu lewat jam 8 malam orang jalan sendirian, nggak ada saudara. Jangan sampai Syria, sampai Afghan, di Palembang aja lah saudara. Di Jakarta lah, jam 2 pagi jalan sendirian saudara. Wah, nggak ada yang berani saudara, Jakarta saja lah. Ya, nggak ada yang berani. Ya, kalau kamu di Belanda, jalan sendirian nggak apa-apa saudara. Kamu di Jerman nggak apa-apa. Negara kafir itu memang aman. Anak 6 tahun di Tokyo pergi sekolah jalan, saudara. Tak tunjukkan ya. Anak 6 tahun. Ya, mana nih? Anak 6 tahun pergi sekolah sendiri. Oh, sebentar ya, di Tokyo. Ya, nih ya. Anak-anak pergi dan pulang sekolah di Jepang sendirian, ya. Usianya 6 tahun sudah pergi ya. Karena ini faktor lainnya, anak-anak pergi dan pulang sekolah sendirian pada usia 6 tahun. Nggak ada yang diculik, saudara. Kenapa nggak ada yang diculik ya? Itu negara kafir loh, saudara. Penyembah berhala, free sex, ya, minum sake. Ya, tampaknya seperti usia kecil ditetapkan sepanjang hari, karena Anda melihat manfaat dan latihan ini. Selain keamanannya ditawarkan negara, alasan yang paling masuk akal dan diakui adalah untuk menciptakan tanggung jawab pada anak sejak usia dini. Aduh, Anda 6 tahun. Oh, 6 tahun suruh pergi sekolah sendiri, hilang saudara. Kalau di Indonesia diculik saudara, nanti tiba-tiba nanti ginjalnya hilang, jantungnya hilang, iya kan? Kalau di Indonesia akibatnya apa saudara? Pencurian organ anak marak di Indonesia. Lihat, penculikan ya, anak di Makassar untuk dijual ya, marak kabar hoax bukan ya. Viral foto anak korban penculikan diambil organnya. Total harga organ satu anak Rp 5 miliar, picu penculikan. Wasada perdagangan orang dengan modus penculikan. Bukan hoax ini ya. Penculikan anak semakin marak. Aduh, marak penculikan anak untuk dijual belikan organnya, saudara. Wah, negara yang rahmatan itu, saudara, ya kan? Udah nanti tambah panas, saudara ya. Sudah 2K yang nonton live viewernya. Anton Jawa Tengah, lanjut. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.